Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akna Balkis dengan NPM 230810143. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis data mengenai penerapan algoritma support vector machine atau SVM untuk memprediksi risiko gagal bayar peminjaman berdasarkan karakteristik peminjam dan indikator keuangan. Nah, topik ini sangat penting dalam industri pembiayaan karena kemampuan memprediksi siapa yang berisiko gagal bayar dapat membantu lembaga keuangan meminimalkan kerugian dan mengambil keputusan kredit yang lebih akurat. Kemudian latar belakangnya. Nah, di dalam dunia kredit, setiap peminjam memiliki profil yang berbeda, mulai dari usia, pendapatan, riwayat, kredit, besar pinjaman, hingga jangka waktu bekerja. Variasi inilah yang membuat analisis risiko menjadi sangat kompleks. Nah, metode tradisional kadang tidak mampu membaca pola non-linear yang dipengaruhi banyak faktor sekaligus. Karena itu, saya menggunakan pendekatan machine learning, khususnya support vector machine yang terkenal mampu menemukan pola kompleks, tahan terhadap overfitting, efektif untuk data berdimensi besar, dan akurat dalam memisahkan kelompok berisiko dan tidak berisiko. Nah, dengan dataset credit risk yang saya gunakan ini, tujuan utamanya adalah untuk memprediksi loan status apakah seseorang kemungkinan gagal bayar atau tidak berdasarkan datanya. Kemudian di sini ada SVM. Nah, support vector machine bekerja dengan mencari hyperplane terbaik yang memisahkan data ke dalam dua kelas. Semakin besar jarak atau margin antara dua kelas, semakin baik kemampuan model memprediksi data baru. SVM ini memiliki beberapa jenis kernel, yaitu yang pertama ada linear kernel, yaitu digunakan jika data bisa dipisahkan garis lurus. Kemudian ada RBF kernel untuk pola eh, yang lebih kompleks dan juga nonlinear. Kemudian ada yang terakhir polynomial kernel, yaitu untuk memetakan data ke ruang berdimensi lebih tinggi sehingga pola tersembunyi itu bisa terbaca. Nah, pada penelitian ini, semua kernel tersebut dibandingkan untuk melihat mana yang kinerjanya tuh paling baik atau yang terbaik. Nah, kemudian di sini dataset yang saya gunakan itu eh, diambil dari Kaggle dan sumbernya ada di layar. Dengan judul Credit Risk Dataset. Nah, dataset ini berisi variabel seperti usia peminjam, pendapatan peminjam, jumlah pinjaman, tingkat bunga, persentase pinjaman terhadap pendapatan, lama kerja, riwayat gagal bayar sebelumnya, lama riwayat kredit, dan yang terakhir ada status pinjaman, yaitu gagal bayar atau lancar. Nah, variabel ini sangat relevan dalam menilai kesehatan finansial peminjam. Baik, kemudian di sini ada tahapan analisis. Ada 11 tahapan. Nah, proses analisis ini dilakukan melalui beberapa langkah besar. Yang pertama itu ada import library. Eh, saya mengimport semua library yang dibutuhkan seperti Pandas, Clan, Matplotlib, Seaborn, dan lain sebagainya. Kemudian memuat dataset. Kemudian saya melihat 10 data awal yaitu untuk memahami struktur datanya. Kemudian melakukan penghapusan kolom yang tidak penting. Kolom seperti indeks atau identitas itu tidak digunakan dalam pemodelan sehingga dihapus. Kemudian ada analisis deskriptif awal, yaitu bisa melihat deskripsi data, tipe data, serta distribusi masing-masing variabel. Kemudian ada EDA atau Exploratory Data Analysis. Saya melakukan scatter matrix atau pair plot, yaitu untuk melihat relasi antar variabel, em, pola sebaran, dan juga hubungan awal dengan load status. Kemudian ada penanganan missing value. Nah, missing value ini diperiksa menggunakan heat map dan diperbaiki sesuai karakteristik variabelnya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh ada penanganan outlier. Nah, outlier ini dideteksi menggunakan box plot. Lalu dulu ditangani agar tidak mengganggu model lain. Kemudian ada preprocessing, termasuk normalisasi atau standarisasi data agar semua variabel berada dalam skala yang sama, karena SPM sensitif terhadap skala. Kemudian split data. Dataset itu dibagi menjadi 80 data latih dan 20%-nya lagi data uji. Kemudian membangun model SVM, yaitu ada tiga model SVM, yaitu yang pertama ada SVM linear, SVM RBF, dan juga SVM polinomial. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi model, yaitu menggunakan akurasi, precision, recall, F1 score, dan confusion matrix.
Kemudian di sini ada tampilan 10 aset awal. Kemudian ada analisis deskriptif awal, ada tipe data, dan juga deskripsi dataset. Kemudian ada EDA, yaitu di sini ada pair plot. Kemudian di sini ada heat map missing value tiap variabel dan juga penanganan missing value. Kemudian juga ada penanganan outlier. Nah, kemudian di evaluasi model ini bisa dilihat sendiri, setiap model ini memberikan performa yang berbeda. Nah, yang pertama ini ada SVM linear. SVM linear ini tuh cenderung cocok untuk data yang tidak terlalu kompleks, margin cukup jelas, namun akurasi tidak setinggi kernel yang lain. Kemudian em, SVM RBF menunjukkan performa lebih baik untuk pola data nonlinear dan cocok untuk dataset dengan banyak interaksi antar variabel. Kemudian yang terakhir ada SVM polinomial. Itu memberikan hasil yang juga baik, namun membutuhkan waktu komputasi lebih lama. Nah, berdasarkan hasil evaluasi yang ditampilkan tadi, SVM kernel LBF menjadi model terbaik karena memberikan kombinasi paling seimbang antara akurasi, precision, recall, dan juga advanced score. Artinya, model ini mampu membedakan mana peminjam yang berpotensi gagal bayar dan mana yang aman. Nah, dari analisis data yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa model SPM sangat efektif dalam prediksi risiko gagal bayar karena kemampuannya menangkap pola nonlinear. Kemudian variabel seperti pendapatan, riwayat kredit, dan besar pinjaman sangat mempengaruhi loan status. Dari tiga kanal yang diuji, SPM RBF memberikan performa paling baik atau terbaik. Dan pendekatan machine learning seperti ini dapat membantu lembaga keuangan membuat keputusan kredit yang lebih akurat dan mengurangi risiko kerugian. Demikian pemaparan saya mengenai penerapan support vector machine untuk prediksi risiko gagal bayar. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan memberikan gambaran bagaimana machine learning dapat meningkatkan proses analisis risiko pada industri finansial. Kemudian saya akan lanjut ke sintaks, pemaparan sintaksnya. Sekarang saya akan menjelaskan alur kerja sintaks pada notebook ini. Mulai dari proses pemuatan data, eksplorasi, preprocessing, sampai pembangunan model support vector machine dan evaluasinya. Yang pertama yaitu saya mengimport library dan load dataset. Di sini saya mengimport library seperti NumPy, Pandas, Seaborn, Matplotlib, hmm, dan lain sebagainya. Kemudian proses pemanggilan data. Nah, pada proses pemanggilan data ini, sintaks ini itu bisa membaca file CSV dan menyimpan sebagai data frame bernama Akna. Ini nama Akna. Kemudian selanjutnya saya menampilkan 10 data set awal untuk memastikan struktur sudah masuk dengan benar atau tidak. Kemudian saya menghapus 3 kolom yang tidak perlu dipakai, yaitu ada loan intent, loan grid, dan person home ownership. Kemudian di sini saya juga melakukan Akna describe, yaitu bisa melihat count, min, dan STD. Kemudian di sini juga ada Akna data data tipe datanya. Kemudian di EDA saya membuat plot scatter matrix, yaitu pair plot. Nah, tujuan ini untuk melihat pola hubungan antar variabel seperti pendapatan, usia, jumlah pinjaman, dan juga status pinjaman. Nah, ini juga menampilkan eh, pair plotnya. Kemudian masuk ke preprocessing data. Dan di sini kita bisa melihat data em, variabel mana saja yang terdapat missing value. Nah, di sini ada percent M length dan loan in rate. Dan di sini ada heat map missing value tiap variabel. Terdapat 2 variabel yang terdapat missing value-nya. Kemudian
Di sini juga terdapat penanganan missing value. Kemudian di sini ada sintaks pengecekan outlier. Terdapat 7 variabel dengan outlier yang sangat banyak. Itu ada percent age, percent income, M length, dan lain sebagainya. Bisa dilihat. Kemudian di sini ada sintaks penanganan outliernya. Nah, bisa dilihat sudah bersih. Dan ini di bagian percent income ini bukan outlier, tetapi ini batas whisker, nih titik whisker. Kemudian ini saya nge-split data, kemudian mengecek tipe X-trainnya, apakah pandas core frame data frame atau tidak. Kemudian menggunakan label encoder, dan baru distandarisasi data. Nah, selanjutnya kita membentuk model SVM. Yang pertama itu ada kernel linear. Ini sintaksnya, dan ini angka yang terdapat di model satu ini. Kemudian di model 2 ini ada kernel RBF. Kemudian model 3 ada kernel polinomial. Nah, kemudian dievaluasi model. Di sini bisa dilihat sintaks evaluasi modelnya. Ini conversion matrix kernel linear, ini kernel RBF, ini kernel polinomial. Dan ini perbandingan dari ketiga kernel tersebut. Nah, dapat kita lihat dari ketiga kernel tersebut eh, akurasi, F1 score, dan lainnya yang paling bagus adalah di kernel RBF, yaitu di angka 84,6389%. Jadi dari sini kita bisa dapat model terbaiknya, yaitu ada di kernel RBF. Sekian presentasi saya. Apabila ada kekurangan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.